Latar kejadian ini tuh di sebuah kampung ada di Tegal, Jawa Tengah. Jadi itu dulu ada anak kecil di kampung itu. Kita sebut aja namanya Nurul. Kejadiannya itu waktu itu sore-sore lah, kayaknya sekitar jam 4 jam 5-an. Nah, Nurul tuh lagi main sama 4 temennya di lapangan kosong besar gitu loh. Nyokapnya Nurul tuh kayak ngasih tahu Nurul untuk cepet-cepet balik karena kan udah maghrib kan. Dimana 4 temennya Nurul pergi balik untuk ke rumahnya, Nurul nggak balik. Nah, nggak lama Nurul tuh lagi sendirian di lapangan. Nurul tuh ngeliat kayak ada anak kecil juga, cewek seumuran dia, emang ngelewat di depan dia gitu. Nah, anak cewek itu tuh nyamperin Nurul, akhirnya kayak ngajak main gitu. Otomatis Nurul seneng dong. Tapi pas Nurul ngeliat ada nyokapnya nyariin dia, Nurul tuh langsung kayak ngajak temennya itu yang cewek langsung cabut untuk ngumpet dari nyokapnya. Pas banget kayak dari lapangan itu kayak agak jalan ke belakangan dikit tuh emang ada hutan-hutan bambu gitu. Mereka berdua cabut lari ke sana untuk ngumpet. Pas lagi nyokapnya Nurul kayak lagi jalan nyari, kedengeran kayak bunyi kresek-kresek gitu. Dan itu emang sumber bunyinya tuh dari Nurul sama temennya. Ya udahlah, nyokapnya Nurul memutuskan untuk ya jalan ke arah bunyi itu kan, sumber bunyi itu. Tiba-tiba nyokapnya Nurul tuh langsung diem seketika dengan mukanya yang kayak panik gitu loh. Terus sambil nunjuk ke arah mereka berdua. Ternyata yang ditunjuk sama ibunya Nurul itu sosok temennya Nurul itu, yang selama dari tadi tuh nemenin Nurul. Karena di mata nyokapnya, yang nyokapnya lihat tuh bukan kayak yang Nurul lihat anak kecil. Yang nyokapnya lihat itu ya emang iya sih badannya kayak anak kecil, tapi yang anehnya itu mukanya udah tua banget. Terus rambutnya juga kayak rambut rontok yang jarang-jarang gitu, yang ada space antara rambut ke rambut. Dan lebih nakutinnya lagi buat nyokapnya Nurul adalah pas nyokapnya Nurul ngelihat sosok itu, sosok ini tuh kayak ketawa ngegelengin kepala, ngetawain, ngeledekin nyokapnya Nurul. Nah, ada suatu hari emang Nurul tuh lagi berduaan aja sama nyokapnya di rumah. Dan memang mereka pun emang cuma tinggal berdua. Nah, Nurulnya tuh lagi di ruang tamu dan nyokapnya tuh lagi di kamar. Yang tadinya kayak lagi sepi, hening gitu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tuh nyokapnya Nurul tuh denger dari kamar tuh si Nurul tuh ketawa tiba-tiba gitu loh. Ketawa kayak seolah-olah dia lagi ngobrol sama orang. Di situ nyokapnya langsung keluar dong dari kamar kayak untuk ngelihat anaknya, dan yang dia lihat ternyata anaknya tuh sendiri, ketawa sendiri dan kayak ngomong tuh sendiri gitu kan. Nah di situ ya langsung dong nyokapnya nanya ke Nurul kayak, dari tadi ngomong sama siapa kok ketawa-ketawa sendiri. Nurul nggak ngebales omongan nyokapnya. Nurul cuma diem doang sambil ketawa-ketawa nunjuk ke ibunya. Dia ngetawain ibunya gitu? Iya, sambil nunjuk-nunjuk gitu, Bi. Nah, ibunya bingung dong. Itu kan posisinya ibunya berdiri kan? Iya. Ibunya bingung. Di situ ibunya Nurul tuh ngerasa dasternya tuh kayak ada yang narik gitu loh. Di bagian bawah? Di bawah gitu, kayak ditarik-tarik gitu. Dan pas nyokapnya nengok ke bawah itu, yang nyokapnya lihat tuh sosok si yang tadi gue kasih tau ke kalian. Anjing. Yang kemarin? Iya, sosok anak kecil yang mukanya tua, rambutnya udah rontok itu. Itu tuh sosok itu yang narik-narikin daster ibunya Nurul kan. Nah di situ pas si sosok itu sambil narik-narikin dasternya nyokapnya Nurul tuh sambil nyengir senyum gitu loh ke nyokapnya Nurul. Anjir. Karena kejadian itu ya pasti otomatis terutama yang nyokapnya Nurul ngerasa terganggu dong, apalagi anaknya juga digangguin kan. Iya. Akhirnya nyokapnya Nurul tuh mutusin buat manggil orang pintar untuk yang ngusir sosok itulah. Dan setelah gak lama si sosok itu keusir dan nyokapnya nanya ke orang pintar itu, ternyata tuh usut punya usut, makhluk yang ngegangguin Nurul dan nyokapnya itu ternyata, jadi tuh dulu katanya di kampung situ, di desa situ tuh ada pasangan incest. Punya anak. Nah anaknya tuh lahir prematur terus cacat, dan kedua orang tuanya tuh
beneran definisi jijik, benci banget sama anaknya. Dan anak itu tuh tumbuh ya ampe ya lumayan gede lah, karena nyokap sama bokap yang gak suka nih. Saking benci dan jijiknya, anaknya tuh dikubur hidup-hidup. Anjir, parah banget. Nah, dan kenapa si sosok itu tuh bisa ngikutin Nurul? Karena ya cuma Nurul doang yang mau main sama sosok itu, dan kayak dia kangen main. Dan kenapa dia nempel juga ke nyokapnya Nurul? Karena dia haus akan kasih sayang dari seorang ibu.